Jangan lupa kalau mau fit ke Tasik, beli buah tangan di Raja Pola. Nah teman-teman, kemarin tanggal 26 Oktober hari Senin, Ripa mengunjungi salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Raja Pola. Raja bisa dimaknai sebagai ahli dalam bekerja, dan pola bisa berarti kreativitas. Makanya kenapa masyarakat Raja Pola terkenal dengan kreativitasnya dalam membuat anyaman dengan bahan baku daun pandan, mendong, dan eceng gondong. Waktu perjalanan Ripa ke Raja Pola menempuh waktu 40 menit, sekitar 19 km. Kita mau nunggu dulu teman yang mau jadi kameramen. Nah teman-teman, sekarang Ripa sudah berada di Raja Pola, lebih tepatnya di belakang Ripa sudah ada pasar sebagai destinasi pusat perbelanjaan kerajinan Raja Pola. Ini berbagai macam kerajinan tradisional Raja Pola diperjualbelikan. Tapi di sini Ripa tidak sendiri karena Ripa ditemani oleh kawan Ripa sewaktu SMA dan asli penduduk Raja Pola. Hai, dan apa kabar deh? Alhamdulillah. Kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Ya, jadi teman-teman saya akan mengajak Ripa untuk berbelanja mengenai kerajinan apa aja sih yang ada di Raja Pola. Di kampung saya ada pengrajin buat kerajinan anyaman. Nah, nanti tuh Ripa mencari tahu gitu bagaimana cara proses atau pembuatannya. Saya akan mengajak Ripa juga buat mengeksplor apa aja sih yang ada di kampung saya, khususnya Kecamatan Raja Pola. Nanti ya, dan kita explore. Jadi ikutin terus dari awal hingga akhir. Pokoknya stay tune, keep on watching. Sejarah anyaman Raja Pola dimulai sekitar tahun 1915 yang mana penduduk setempat memproduksi tikar Arya. Kemudian pada tahun 1990, kerajinan anyaman Raja Pola mengalami kejayaan karena pedagang mempunyai peranan penting dalam penyediaan barang sampai dengan pemasaran. Dan pada tahun 2000, penjualan dengan skala internasional. Kisaran harga di sini itu disesuaikan dengan proses produksi, karena dalam proses pembuatannya masih menggunakan teknik tradisional. Nah ini teman-teman salah satu kerajinan dari masyarakat Raja Pola yang sangat terkenal dengan anyamannya. Ini merupakan salah satu tas anyaman yang sangat fashionable buat kita main. Kan? Bagus banget kan? Nah teman-teman, tadi aku udah berbelanja di pasar tradisional kerajinan Raja Pola. Nah sekarang karena kita udah di Raja Pola, gak afdol kalau kita gak ke tempat produksi, karena tempat produksi di sini nggak jauh dari sini, dan uniknya lagi tempat produksi di sini bukan pabrik tetapi rumah warga. Untuk itu, keep on watching. Ketika Ripa menuju ke tempat produksi atau salah satu rumah warga di Desa Cimanggu, Kecamatan Raja Pola, Ripa disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah, mulai dari hamparan sawah, kemudian gunung sawal, dan jenis pandan berduri yang digunakan sebagai bahan baku untuk menganyam bagi masyarakat Desa Cimanggu, Kecamatan Raja Pola.
Demi naon? Aduh terbayarkan ya mas. Bener asli terbayarkan Raja Polah Cimanggung. Lihat dulunya. Tuh. Nah teman-teman, ini dia pandan yang dijadikan sebagai bahan kerajinan yang tadi banyak sekali diperjualbelikan di pasar, dan teksturnya juga kokoh. Lihat ya, ini berduri tapi teksturnya kokoh. Teman-teman, salah satu kerajinan yang ada di Kampung Cimanggung ya, khususnya menggunakan tanaman pandan ini. Jadi buat teman-teman yang mau mengetahui tentang kerajinan pandan, coba bolehlah ke Cimanggung gitu ya, terutama kecamatan di Raja Polah. Setelah mengambil daun pandan, proses selanjutnya yaitu membersihkan daun pandan dari duri dengan menggunakan alat tradisional yaitu pisau suakan. Dan ada juga sesi tanya jawab atau wawancara dengan Bu Nona selaku pengrajin dari anyaman Raja Polah. Tadi disuatan, terus proses selanjutnya teh kumaha Bu? Teras dikulub, keum sawengi, tas di keum sawengi, teras di poe garingna, tas yang garingna. Sekarang adalah bagian ibu untuk merakit menjadi bahan-bahan yang nantinya berguna. Kita lihat ya. Guys, ini adalah hasil yang ibu rakit. Jadi satu topi ini itu bisa per 2 jam. Jadi satu topi ini per 2 jam Ibu. Udah mahir berarti Ibu ya. Jadi itu dia untuk produksi anyaman sama Ibu dulu. Ibu Nona, terima kasih Ibu sebelumnya. Terima kasih banget. Dan mungkin itu dia perjalanan kali ini, nanti akan dilanjutkan ke perjalanan yang selanjutnya. Ikutin terus perjalanannya. Pemandangan di sana, ya kan? Memang sebelumnya masyarakat Raja Polah ini adalah bermata pencarian sebagai petani. Tetapi karena berkembangnya industri anyam, maka mata pencarian petani ada yang beralih ke pengrajin dan ada juga sebagai mata pencarian tambahan. Setelah melihat kegiatan RIPA di Raja Polah, pentingnya dalam pembelajaran IPS dikarenakan dapat mencakup 3 aspek penilaian, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari segi kognitif, peserta didik dapat mengkaji tentang geografi, baik itu keadaan alam, topografi, dan jenis tanah. Yang kedua, dari segi sosiologi, peserta didik dapat mengkaji mengenai konsep masyarakat pedesaan Raja Polah. Yang ketiga, dari segi ekonomi, peserta didik dapat mengkaji produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat mengkaji mengenai awal mula berkembangnya anyaman tradisional Raja Polah. Dan guru dapat mengintegrasikan atau menghubungkan hal-hal yang sudah dikaji oleh peserta didik. Selanjutnya, dari segi afektif, peserta didik dapat meningkatkan rasa syukur. Kemudian peserta didik juga dapat senantiasa menghargai terutama ke para pengrajin. Dan yang ketiga yaitu aspek psikomotorik, di mana peserta didik dapat ikut serta untuk menganyam, melakukan penguatan atau mengambil daun pandan. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti vlog RIPA dari awal hingga akhir, mulai dari belanja, kemudian menganyam, dan mengekspor Raja Polah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di lain waktu.